Life is about endless learning, and endless learning is about life around you. In the School of Life here in wonderful Sudan, it has a deeper meaning altogether. Tiga 3.000 tahun sebelum Masehi. Nama Sudan berasal dari bahasa Arab Bilad as-Sudan yang berarti Land of Black, negerinya orang-orang hitam. Sejarah panjang Sudan terjadi akibat kontak pertama antara penduduk di utara Afrika atau Mesir dengan penduduk kulit hitam. Terjadi di sepanjang Sungai Nil 3.000 tahun sebelum Masehi, yang kemudian dikenal dengan nama Nubia. Silih berganti tahun antara tahun 641 Masehi dan 652 Masehi, orang Arab Muslim dari kekhalifahan Rashidun melakukan ekspansi ke wilayah Nubia dan mencoba menaklukkan Nubia, namun berhasil dipukul mundur oleh Nubia, menjadikan Nubia salah satu dari sedikit yang berhasil mengalahkan orang Arab selama ekspansi Islam. Sementara orang Arab gagal menaklukkan Nubia. Mereka mulai menetap di timur Sungai Nil, di mana mereka akhirnya mendirikan beberapa kota pelabuhan dan menikah dengan penduduk setempat atau orang Beja. Ya, Sudan itu cukup menarik kalau kita melihat sejarah ya, karena di 4th century itu ada salah satu kerajaan yang cukup besar, bahkan pengaruhnya sampai ke Mesir, Kus Kingdom, dan bekas-bekas piramidnya pun masih ada sampai sekarang. Kemudian setelah kerajaan Kus Kingdom itu muncul periode kerajaan-kerajaan Nubian yang haluannya lebih ke arah Kristen. Jadi ada tiga kerajaan Kristen Nubia yang cukup besar. Ada Makuria, kemudian Nabodian, dan yang terakhir Alodia. Ini 3 kerajaan yang awalnya mereka nggak mengadopsi Kristen, tapi dengan besarnya pengaruh Kristen, akhirnya mereka pun mengambil Kristen sebagai agama nasional. Kemudian Alodia sebagai kerajaan terakhir dari 3 kerajaan Kristen Nubia itu hancur setelah terpecah-pecah menjadi daerah-daerah kecil yang akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang keturunan Arab, bahkan orang Arab juga, untuk menghancurkan dan membinasakan, ya bahasa kerasnya, sisa-sisa kerajaan tersebut untuk mendirikan satu kerajaan baru. Kerajaan baru tersebut namanya Sinar, Kerajaan Sinar, atau mungkin lebih dikenal dengan Al-Funj, atau mungkin ada yang mengatakan sebagai Az-Zarqa. Jadi orang-orang kulit hitam itu disebut Az-Zarqa, padahal kata Az-Zarqa itu definisinya adalah biru. Sejarah Sudan tidak terlepas dari tokoh revolusioner yang menjadi simbol perlawanan bagi rakyat Sudan. Ia berjasa penuh dan membangun cikal bakal kemerdekaan Sudan. Muhammad Ahmad Ibnu Sayyid Abdullah, atau yang dikenal sebagai Al-Mahdi,
lahir pada bulan Agustus tahun 1844 Masehi di kota Omdurman. Ia memulai pergerakan dengan menyatukan suku-suku di Sudan bagian barat dan tengah. Salah satu kekuatan yang kemudian cukup menarik buat dipelajarin dan dibaca lagi sejarahnya adalah Daulah Al-Mahdiyah. Jadi yang menjadi cukup menarik dari Daulah Al-Mahdiyah ini adalah mau mengakui atau tidak, besarnya Islam di Sudan itu karena gerakan Sufi. Karena Daulah Mahdiyah itu adalah gerakan Sufi yang kemudian muncul sebagai gerakan politik menentang penjajahan Kristen. Mereka berhasil, jadi teman-teman bakal baca dan terkenal di sejarah, di Google pun banyak yang dinamakan sebagai Revolusi Al-Mahdi. الإمام المهدي بدأ دعوته بسبب الاحتلال التركي للسودان سنة 1821 في القرن ال19، وسادت فترة العهد التركي الظلم بين المواطنين وظلم الدولة للمواطن، وحكمت بظلم. فبعد مرور 60 عام من احتلال الأتراك للسودان، الإمام المهدي ظهر بحركة وراسل، كتب مراسلاته لزعماء القبائل ولرجال الدين سرا، بدأ دعوته سرية، وبدأ القتال بعدد قليل 313 مقاتل. وكانت أول معركة الجزيرة أبا 1881 القرن ال19، كانت في رمضان شهر أغسطس المعركة الأولى. بعدها اتحرك إلى جبل قدير وراسل زعماء القبائل في السابق وأكد لهم الرسائل المرة الثانية، واجتمعت حول القبائل كلها، القبائل السودانية، وبدأ القتال. وكانت أولى معارك الإمام المهدي بعد الجزيرة أبا كانت بجبل قدير بقرب السودان. واستمر القتال بين الإمام المهدي والأتراك حتى وصل الأبيض الجزء الشمالي من كردفان ومعركة شيكان. في شيكان كان عدد القوة التركية بالإضافة للمستنفرين من الشراكسة 36,000. ال36,000 انتهوا في 7 دقائق. 7 دقائق، وده حسب تفاصيل المخابرات البريطانية. المخابرات البريطانية بتقول نحن فقدنا خلال 7 دقائق فقط 36,000 جندي. وعلق موريس رينالد عضو بمجلس اللوردات البريطاني على هذه المعركة، قال تعتبر معركة شيكان أسرع معركة في تاريخ البشرية. Dia yang tidak percaya padaku akan disucikan dengan pedang. Sebuah surat yang dilayangkan Al-Mahdi sebagai jawaban atas ajakan perdamaian dari pemerintah resmi Muhammad Pasha pada tahun 1881. Keheroikan Al-Mahdi mencapai puncaknya pada tahun 1885 saat berhasil membebaskan kota Khartoum dan membunuh Jenderal Charles Gordon, gubernur wilayah Sudan yang ditunjuk oleh pemerintah Inggris Mesir pada saat itu. Hingga pada akhirnya Mahdi meninggal oleh penyakit tifus 6 bulan pasca pembebasan Khartoum. Tidak lama setelah wafatnya Al-Mahdi,
legasi negara Islam yang telah ia bangun di Sudan akhirnya runtuh pada Perang Omdurman tahun 1898. Ketika pasukan Inggris di bawah pimpinan Jenderal Kitchener berhasil mengalahkan kekuatan tersisa Al-Mahdi. Setelah itu ada yang namanya Anglo-Egyptian ya. Jadi Sudan dikuasai oleh otoritas Inggris dan juga Mesir. Jadi sebenarnya ini yang utamanya itu Inggris. Jadi kalau kita tahu sejarahnya, Inggris itu cukup banyak menguasai daerah Afrika. Maka kemudian dia menjadikan Mesir sebagai pusat pemerintahan ya. Jadi dulu sebelum Sudan merdeka, segala bentuk administrasi dan sebagainya harus diurus di Mesir. Maka ada nama istilah Anglo-Egyptian itu. Tapi setelah mendekati tahun 1955 itu ada usulan ya, yang intinya Inggris dan Mesir ingin memberikan hak kemerdekaan kepada Sudan. Mr. Anthony Eden presided in the Locarno Room when the Anglo-Egyptian Pact was signed. Of their common interests and the symbol of a freely agreed and enduring partnership between the British and Egyptian people. Jadi pada tahun 1953 itu otoritas dari Anglo-Egyptian, Inggris dan Mesir setuju untuk memberikan kemerdekaan terhadap Sudan. Dan pada tahun 1955 itu Sudan ikut konferensi meja bundar juga di Bandung, yang intinya mereka dibantu lah buat diberi hak kemerdekaannya. Karena pada saat itu Sudan yang pokoknya panitia acaranya saya lupa juga namanya, itu mengkonfirmasi Sudan kira-kira mau ngasih bendera nggak nih, mau setuju datang nggak. Pokoknya akhirnya udah pas hari H, akhirnya keputusannya adalah mereka diberikan satu bendera putih tulisannya Sudan, dan itu awal mereka masuk ke dunia internasional juga. Karena di situ negara-negara Indonesia sebagai non-blok ya mengajak beberapa negara termasuk Sudan yang pada saat itu belum merdeka sejajar haknya dengan negara-negara yang sudah merdeka. Dan pada 1 Januari 1956 itu Sudan resmi merdeka. Tapi pada saat itu Sudan belum memiliki presiden. Ketika itu kita mengenal ada namanya Konferensi Asia Afrika. Masa itu Sudan belum merdeka. Sudan itu masih lagi berada di bawah bayang-bayang Mesir. Akan tetapi Sudan mengirimkan utusannya ke Konferensi Asia Afrika. Maka Presiden Soekarno mengambil secari kain, dia letakkan seperti bendera, dia katakan ini Sudan. Jadi Presiden Soekarno memberikan porsi kedudukan, ingin menyatakan kepada seluruh negara Asia Afrika bahwa ada sebuah negara baru, negara muda bernama Sudan. لقد كان اليوم الأول من يناير يوم السودان الأوحد. يناير 1956 كان يوم السودان الأوحد، فقد اعترفت الدولتان بالاستقلال وتسابقت الأمم للاعتراف باستقلال السودان، وتسابقت كذلك مواكب الشعب السوداني الأبي إلى ناحية القصر الجمهوري لترى العلمين البريطاني والمصري ينزلان ويستقران في يدي مندوبي مصر وبريطانيا، ولترى العلم السوداني الحديث يحل محلهما.
berjuang gitu kan ya, mencari kemerdekaan atau mengupayakan kemerdekaan, itu ada ulama Sudan gitu kan ya, yang kita kenal sebagai Syekh Ahmad Al-Surkati gitu kan ya, dari Donggala. Kampungnya juga alhamdulillah saya udah pernah napak tilas ke sana dengan perjalanan Khartoum, naik pesawat propeller Rusia waktu itu sampai ke Pelabuhan Donggala. Pelabuhan Donggala masuk lagi, nyebrang kapal sampai ke dusun atau tempat tinggal keluarga Pak Syekh Ahmad Surkati. Sampai sekarang pun gitu kan ya, saya selalu membina hubungan baik dengan keluarga besar dan keturunan beliau yang ada di Port Sudan. Tidak keturunan langsung ya, tapi dari kakek-kakek dari yang dulu sudah berkembang. Nah, terlebih di Port Sudan ini karena Donggala dan Port Sudan kan memang ya kota yang relatif dekat lah ya, Shimalia sama Sharkia sini. Jadi banyak juga keluarga mereka dari Syekh Ahmad Surkati di Port Sudan. Syekh Ahmad Surkati menyurat dengan Presiden Soekarno dan beliau amat sangat tertarik dengan pemikiran. Syekh Ahmad Surkati belajar dari Darul Ulum di Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian orang-orang Arab yang ada di Indonesia membuka sekolah dan mereka mencari guru. Salah satu guru yang dikirim adalah Syekh Ahmad Surkati. Maka Syekh Ahmad Surkati mengabdikan hidupnya di Al-Irsyad sampai akhir hayatnya. Syekh Ahmad Surkati seorang ulama yang tidak hanya memperhatikan sebagai aspek hadis karena beliau dari Darul Ulum, tapi juga memperhatikan aspek perjuangan melawan penjajahan. Maka keluarga beliau selalu mengundang duta besar dan duta besar kita selalu bersilaturahim ke kampung Syekh Ahmad Surkati. Dan saya ada menulis beberapa maklumat tentang Syekh Ahmad Surkati, tentang kontribusi orang Sudan dalam kemerdekaan Indonesia dalam disertasi saya. Nah, kehadiran ketokohan beliau itu yang paling penting selain mengajarkan pendidikan dan juga ajaran Islam dan pemahaman Islam. Ya, beliau seorang syekh, seorang pakar dalam bidang ilmu fikih dan sebagainya. Itu beliau juga menentang keras penjajahan Belanda. Nah, itu ada dalam posisi kita. Nah, sikapnya yang menentang penjajahan Belanda itu dan terang-terangan, itu juga dibuktikan dengan persahabatan yang erat dengan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan, ya kan ya. Bahkan beberapa tokoh, misalkan Muhammad Nasir, kan ya, itu ya mengakui keilmuan, kepakaran beliau dan juga pernah berguru. Bahkan di dalam beberapa sejarah, tokoh-tokoh pembaharu Indonesia, ya mungkin teman-teman sudah punya referensi banyak ya, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, kan ya, kemudian Ahmad Hasan, itu kan tokoh-tokoh politik dan juga religius, itu juga mempunyai hubungan baik dan sering bertukar pikiran dengan Syekh Ahmad Al-Surkati, termasuk Pak Karno, kan ya. Pak Presiden Soekarno juga merupakan sahabat beliau gitu kan, dan selalu bertukar pandangan, bertukar pikiran mengenai upaya-upaya mencapai kemerdekaan. Jadi beliau ini, Syekh Ahmad Al-Surkati ini memang tokoh yang memiliki arti sendiri bagi Indonesia nih, nasional, karena kedekatannya, sebagai juga disebut di Indonesia bapak pembaharu Islam karena pemikiran-pemikirannya yang menjadi ya cikal bakal lah gitu, gerakan modernisme, pembaharuan, dan bahkan kalau banyak tokoh yang mengatakan memberikan warna, memberikan memperkaya ya khasanah peradaban Islam di Indonesia. Nah, beliau itulah di 2011 hingga beliau wafat di 1911 hingga 1943 ya, bulan September, 2 tahun sebelum Indonesia merdeka. Tapi perjuangan-perjuangan beliau
dikenal luas. Termasuk ia mendirikan Al-Irsyad Al-Islamiyah yang dikenal dan sekarang ini sampai berkembang. Sebuah krisis identitas. Perdebatan mengenai apakah Sudan Arab atau Afrika terus menjadi polemik kecil yang tak kunjung usai di kalangan mereka. Namun, beberapa pakar mempercayai bahwa hal itu membuat Sudan menjadi unik dan berbeda dengan negara di dunia lainnya karena aspek multikultural yang dimilikinya. Menurut buku Fakta Dunia, populasi Sudan telah mencapai angka 36 juta orang mencakup Sudan Selatan. Dengan pembagian 52% orang hitam, 39% orang Arab, 6% orang Beja, 2% warga asing, dan 1% dari berbagai suku lainnya. Dilihat dari sudut pandang lainnya, Sudan menjadi kian unik karena adanya aspek multi etnik. Persatuan tidak didasarkan pada politik daerah, melainkan pada suku-suku di masyarakat. Ada banyak suku yang berasal dari Arab atau telah diarabkan, seperti Beja, Afrika, dan Nubia. Hingga membuahkan data dan kesepakatan bahwa ada 572 suku dan 104 dialektis sebelum pemisahan dengan selatan. And when they praise the Prophet Muhammad, at night, they feel very happy. They say the Prophet Muhammad, cause the happiness in heart of all Arabs people that they enter Islamic religion, and they prefer the Islamic religion. They say the Islamic religion is the best religion over the world. The Sudanese, people have, beautiful, very kind, very, good people. Respect all the mankind. Do not distinguish between white and black. We are not like, there is a big difference, The Sudanese people, not like the Egyptian people, not like Saudi, the people who live in Saudi Arabia. You say like that, why? I mean, there is a word I want to say for you.
You know, we are not materialistic. Islam di Sudan sesungguhnya telah ada sejak zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Beliau mengutus Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ke Mesir dan kemudian diperintahkan untuk menjadi gubernur di bumi Kinanah tersebut. Mereka sampai di wilayah Dongola, Sudan Utara. Di sana mereka membangun masjid pertama di bumi Sudan yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Sahabat. هنا في منطقة ناوى شمالي السودان وقفت جيوش المسلمين بقيادة عبد الله بن أبي السرح وأرست دعائم أول مسجد بني في أرض السودان عام 31 للهجرة. يقال إن معاهدة البقط مع ملوك النوبة المسيحيين التي صانت للمسلمين والمسيحيين حقوقهم في الحماية وإقامة شعائرهم أبرمت في هذا المسجد. Seiring waktu, datang Syekh Ghulamullah Ibnu Aid Ar-Rikabi, seorang alim penganut tarekat Syadziliyah dari negara Yaman, melalui pelabuhan Musyawwa. Lalu bermukim di wilayah Dongola. Ketika sampai di Dongola, beliau mendapati beberapa penduduk muslim sudah tinggal di wilayah tersebut. Namun mereka tidak tahu sedikit pun mengenai agama Islam, kecuali hanya syahadat dan sholat saja. Beliau pun memutuskan untuk berdakwah dengan membuat khalwah atau pondok, untuk mengaji dan menghafal Al-Quran, serta membangun masjid. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. حي على الصلاة حي على الصلاة. Sudan ini para masyayikh itu menyampaikan ilmu dengan begitu mudahnya gitu. Sangat mudah diserap oleh para thalabul ilm gitu. Bahasa yang dipilih,
metode penyampaiannya, komunikasinya, pendekatannya itu memberikan kesan yang lebih kepada mahasiswa, pada para thalib yang berada di Sudan. Nah, tasawul ini yang kemudian dibawa ke Indonesia, ya, ini memudahkan masyarakat kalangan awam gitu. Kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang sama seperti yang kemudian dilakukan oleh para masyayikh kita yang berada di Sudan ini. Bagaimana bahwa belajar itu bukan hanya tentang ilmu, tapi juga tentang berbagi perasaan. Para masyayikh kita di Sudan ini, mereka bukan hanya membagikan ilmu yang mereka miliki, tapi mereka juga membagikan perasaan mereka, menanyakan apa kabar, bagaimana, apakah belajarnya seperti apa, nilainya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan ini memiliki kesan yang luar biasa. Man qara'a ad-dars fa innahu 'ala khair. Man a'ada qira'at ad-dars. Man lam yaqra' ad-dars falyuraji' nafsahu. Al-'ilmu la yakunu annaka tahduru ad-darsa fatastami'u li kalam al-ustadz thumma tutbiqu al-kitaba fala taftahu illa ba'da usbu'. Saya melihat bahwa para syekh sangat teliti. Mereka membaca huruf-huruf. Kekeliruan, mereka tidak ingin mewariskan dosa jariah. Kemudian mereka tidak mau menerima hadiah. Saya datang sebagai anak murid yang jauh. Biasa kita membawa buah tangan bertamu. Lalu kemudian Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali mengatakan, Ba'din ba'dal munaqash. Setelah munaqashah barulah. Kemudian Syekh Haidar, Dr. Haidar, saya datang ke kantor beliau, sangat ramah. Beliau bercerita tentang mahasiswa Indonesia yang pernah beliau bimbing, menulis tentang Syekh Ali Mustafa Yaqub dan lain sebagainya. Ketika mau ambil foto juga mereka katakan jangan foto. Nanti setelah munaqashah. Mereka amat sangat menjaga. Tapi setelah munaqashah saya datang ke rumah Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. Beliau bawa ke rumahnya, beliau bawa ke kampungnya, ziarah ke makam Syekh Muhammad Al-Tayyib. Syekh Muhammad Tayyib adalah murid langsung dari Syekh Muhammad Abdul Karim Samman, pendiri tarekat Sammaniyah. Beliau sangat ramah, sangat baik. Setelah munaqashah, sebelum munaqashah beliau amat sangat berhati-hati. Beliau bisa membedakan Abdul Samad sebagai talib. Abdul Samad sebagai talib mesti talib. Tapi setelah munaqashah, Abdul Samad sebagai seorang dhaif, sebagai seorang tamu. Mereka sangat memperhatikan itu. Lalu kemudian saya memberikan hadiah setelah munaqashah kepada Syekh Umar. Kemudian Syekh Umar meng-SMS-kan, semua hadiahmu sudah kubagikan ke fakir miskin, anakku Abdul Samad. Kemudian Syekh Haidar mengatakan dia mau kirim pulang itu ke Indonesia. Saya bilang, emak saya sudah meninggal. Saya setiap memberikan hadiah itu tujuannya supaya pahalanya sampai ke almarhumah. Jadi mereka adalah ulama-ulama yang zuhud. Mereka tidak lagi melihat dunia ini. Saya malu. Jadi mereka mendidik kami, mendidik saya supaya hidup ini la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Sudan ini kemudian memiliki khazanah keilmuan yang tidak terbatas. Artinya bahwa kemudian pemerintah Sudan, ya kurikulum yang ada di Sudan tidak pernah membatasi para thalib untuk belajar apapun. Kita bebas untuk memilih apapun yang mau kita pelajari. Fikih mazhab apapun, ya, akidah dalam manhaj apapun gitu. Lalu kemudian memilih manhaj yang mau kita pelajari selama di Sudan itu dibebaskan dan tidak dibatasi di Sudan. Ya, Sudan itu unggul dari segi bahasa. Artinya Sudan ini bahasa dari jiahnya atau bahasa amian Sudannya itu, bahasa pasarnya itu paling mendekati dengan bahasa Fusha. Mungkin kita, ya teman-teman yang belajar di Sudan seringkali heran ketika mendengarkan orang Sudan menyampaikan kosakata-kosakata yang kita tidak pernah dengarkan. Tapi hakikatnya kosakata-kosakata itu sebenarnya ada
semuanya di dalam bahasa Fusha. Berbeda dengan Mesir, berbeda dengan apalagi Afrika Utara seperti Tunisia, Libya dan sebagainya yang bahasanya lebih banyak terpengaruhi oleh bahasa Perancis. Nah, sementara Sudan ini murni bahasa Arab yang kita pelajari, dan itu juga kemudian paling dekat dengan bahasa Fusha. Sejauh ini mahasiswa-mahasiswa kita yang hari ini ada di Sudan itu mereka terdaftar di, tentu yang paling besar adalah Jami'ah Fiqh Al-Alamiyah atau International University of Africa. Itu bisa dibilang 60-70% mahasiswa Indonesia terdaftar di IUA. Yang kedua adalah Jamiatul Quranul Karim wa Ulumul Islamiyah Omdurman, ya. Ini juga ada dan ini kisaran 30 orang. Cuma memang hari ini kebanyakan mereka mengambil program magister. Lalu yang ketiga Jamiah Omdurman Al-Islamiyah, ya. Ini mulai mengikis karena dulu ya sejarahnya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang datang dari Mesir melanjutkan studi itu pasti ke Jamiah Omdurman Islamiyah gitu. Melanjutkan S2-nya, melanjutkan S3-nya, yang mana Jamiah Omdurman Al-Islamiyah ini embrionya juga merupakan dari Al-Azhar Syarif. Yang selanjutnya itu ada di Khartoum International Institute for Arabic Language, KIFAL, atau kita juga mengenal dengan Ma'had Khartoum Ad-Duali, ya, Jamiah milik Liga Arab. Ya, memang tidak banyak yang ada di situ. Lalu kemudian Jamiatul Quran Karim wa Tahsilul Ulum di Provinsi Gezira di kota Wad Madani. Lalu juga ada kemudian di Jamiah Jazirah, ya, University of Gezira, ini mahasiswa pasca sarjana, ya, paling hari ini tinggal bersisa 5-10 orang, ya. Lalu masih ada juga sebenarnya di Jamiah Bukhtur Ridho di kota Duem, ya, ini juga pasca sarjana, namun tidak tersisa banyak gitu yang berada di sana. Sisa-sisanya ya ini memang jamiah-jamiah yang kecil, ya, artinya kemudian paling hanya 1 atau 2 orang seperti Jamiatus Salam, lalu kemudian ada di Jamiatus Sinar, ya, cabang yang berada di Khartoum. Kalau dulu kemudian kita juga ada salah satu mahasiswa yang belajar di Jamiah Bahril Ahmar di Provinsi Bahril Ahmar, kota Port Sudan, itu juga ada gitu. Tapi hari ini dengan kondisi Sudan yang seperti ini, lebih banyak mahasiswa terkonsentrasi di universitas-universitas yang berada di kota Khartoum, kota Omdurman, dan juga kota Wad Madani. Ketika Jamiah Dual Al-Arabiyah, universitas negara-negara Arab yang tergabung dalam Jamiah Dual Al-Arabiyah, Persatuan Negara-Negara Arab ingin membuat universitas, maka mereka menyebarkan fakultas-fakultasnya di beberapa negara. Dan mereka memilih Sudan sebagai fakultas bahasa Arab. Maka itulah dia Ma'had Khartoum li Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah li ghairi nafiqina biha. Sampai hari ini metode pendidikan bahasa Arab terbaik di dunia adalah Ma'had Khartoum. Latar belakang saya ketika mau ke Sudan, ya, saya ke Sudan itu bulan September kalau nggak salah tahun 1979. Waktu itu saya lifting ketiga. Saya ini angkatan ketiga, ya, di Ma'had itu, dan orang pertama yang menjadi peserta didik di Ma'had yang diberangkatkan langsung dari Indonesia. Sebab yang dua lifting tadi itu berangkatan Kairo, berangkatan Kairo. Saya ini orang yang pertama kali berangkatan dari
Indonesia, ya. Saya masih ingat itu angkatan pertama adalah namanya saudara Miftah Sulaiman. Dia pernah kemudian pulang ke Indonesia bekerja di Ma'had Saudi, kemudian meninggal, Allahyarham. Yang kedua namanya Ismakun, yang ketiga lupa namanya. Dia jadi kiai di Jawa Timur. Tuh. Yang kedua adalah liftingnya Indonesia nih. Liftingnya namanya Jumri Muhammad, tapi sekarang udah almarhum, orang Banjarmasin. Yang kedua adalah Sobri Musi dari Makassar, sekarang juga udah almarhum. Yang ketiga adalah saudara Nasrullah Al-Ghazali. Nasrullah Ghazali. Nah ini saya pengen kenal banget dengan Nasrullah Ghazali ini. Nggak tahu tuh, mungkin ya, karena katanya dia pernah, bahkan mungkin tidak sedikit kontribusinya Nasrullah Ghazali. Dia itu tinggal di Saudi, di Makkah. Nah itu katanya pernah itu, bahkan dia menyewa gedung ya untuk asrama mahasiswa kita di Kurtum. Dia yang bayar itu. Nah kemudian waktu itu masih masa Ja'far Numairi, artinya perekonomian sosialis. Artinya semua bahan-bahan pokok dikuasai oleh negara, berpusat di mujamaat, koperasi. Sulit. Segala sesuatu harus ngantri. Ya. Sampai kita membeli roti untuk makan pun, yang panjang-panjang roti dia, itu harus ngantri itu. Kadang-kadang ngantri 1 jam. Nah macam gula itu nggak ada gula di pasaran itu. Nah di samping juga keadaan alam kan begitu waktu itu belum ada AC, belum ada komputer belum ada waktu itu ya. Kita menyiapkan apa-apa dengan tulis tangan, dan waktu kita mulai disuruh membuat tesis itu masih dengan mesin tik. Itu juga mesin tik itu giliran itu berebut. Kita naik kelas 2 ya, libur kita nggak bisa pulang ya. Jangankan itu, ngirim surat dari Sudan ke Indonesia saja itu 1 bulan baru nyampe itu. Kalau kita mau ke Kairo, naik pesawat Sudan, itu ada yang berdiri, berdiri. Nah, bahkan kawan ada yang mencoba dari Sudan ke Kairo naik kereta api. Itu blangsaknya bukan main, tengah jalan sulit air, ya. Di tengah-tengah perjalanan kereta hujan debu dan seterusnya, nggak ada air, macam-macam. Pokoknya kita sangat menderita kalau itu dikatakan menderita. Sejarah berdirinya PPI Sudan itu bahwa ada beberapa mahasiswa S2 yang belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir, itu hijrah untuk melanjutkan studi S2-nya di Sudan. Karena bertambahnya peminat dari muhajirun, thalib yang ada di Mesir untuk melanjutkan S2 di Sudan, akhirnya tersebarlah informasi bahwa ada mahasiswa Indonesia di Sudan ke Indonesia. Atas dasar itulah, pada tanggal 15 Februari 1982 Masehi, bertepatan dengan tanggal
21 Rabiul Akhir 1402 Hijriyah di Khartoum, Perhimpunan Pelajar Indonesia dibentuk yang diinisiasi oleh sekelompok mahasiswa Indonesia di Sudan. Tujuannya tak lebih adalah sebagai wadah komunikasi, silaturahim, dan pengembangan diri selama menempuh studi di Sudan dalam berbagai jenjang. Terlebih pada tahun yang sama, perwakilan Republik Indonesia masih belum ada di Sudan, sehingga wadah ini sangat diperlukan untuk mewadahi para mahasiswa di Sudan. Ini rumah PPI Bait Hikmah kan? Ya. Allah memberkati. Allah sayang. Assalamualaikum. Ya jamaah. Lagi ada apa nih? Masya Allah. Aduh, sehat-sehat. Luar biasa ini jiwa-jiwa muda yang saya ini kreatif. Nih. Duduk langsung ya. Ya. Gak bisa basa-basi dulu. Berdirinya PPI Sudan asas dari persatuan pastinya. Karena banyak dari golongan atau warna-warna mahasiswa yang mesti dihimpun dari berbagai macam latar belakang, sehingga adanya PPI Sudan ini menjadi wadah untuk pelajar Indonesia yang ada di Sudan untuk mengembangkan skill, untuk saling tolong-menolong satu sama lain, untuk menjadi wadah silaturahim antar pelajar, diskusi, debat, dan banyak hal lagi untuk meningkatkan akademis di luar kelas. Seperti itu. Akhirnya, pada bulan Februari tahun 1995, di kota Omdurman, Persatuan Pelajar Indonesia Sudan atau disingkat PPI Sudan berdiri secara resmi dengan para inisiator, di antaranya Bapak Dr. Muhammad Khairuddin Hamsin MA, Bapak Dr. Lalu Ahmad Bushairi MA, Bapak Dr. Subhan Amir Syaf MA, dan Bapak Ujang Tatang Wahyudin. Kalau tokoh-tokoh pendiri PPI yang tadi sudah disebutkan bahwa PPI itu berdiri tahun 1995, maka yang paling berpengaruh tentu adalah di antaranya ada Dr. Khairuddin Hamsin, ada Dr. Subhan Amir, ada kemudian Dr. Faisal Hendra dan sebagainya, angkatan-angkatan tersebut yang kemudian menjadi awal pertama PPI itu ada. Terkait dengan penyusunan ADART pertama kali, memang saat itu para asatidz dan dakatir tersebut mereka kan berkumpul di rumah Dr. Khairuddin Hamsin yang saat itu statusnya sebagai mahasiswa Universitas Islam Omdurman. Nah, sebenarnya tadinya hanya membuat perkumpulan saja, tapi kemudian Dr. Khairuddin Hamsin mendesak supaya organisasi ini segera kelengkapannya dilengkapi. Salah satunya adalah ADART tersebut. Sehingga kemudian semua yang ada di situ forumnya menyepakati untuk membuat ADART ya pada hari yang sama dengan usulan pembuatan PPI tersebut. Jadi ya ADART yang kemudian itu menjadi aturan pertama organisasian PPI Sudan, ya tentunya bukan ADART seperti yang kita lihat hari ini yang dengan begitu lengkapnya dan sebagainya, tapi cukup untuk kemudian mengatur jalannya PPI Sudan.
Ya, saudara, dibandingkan negara-negara Timur Tengah lainnya seperti Mesir dan Arab Saudi, Sudan memang belum menjadi negara favorit tujuan pendidikan pelajar dan mahasiswa Indonesia. Ya, namun kini Sudan mulai dilirik oleh pelajar Indonesia. Terbukti 10 tahun terakhir ini angka mahasiswa yang melanjutkan studinya di Sudan terus meningkat. Kerjasama bilateral Indonesia dan Sudan, khususnya di bidang pendidikan, mulai menggeliat sejak tahun 1998. Kerjasama ini semakin meningkat sejak diselenggarakannya sidang Komisi Bersama Indonesia-Sudan tahun 2002 di Jakarta. Awalnya qabul atau izin itu izin beasiswa. Namun beasiswa di sini terbatas. Beda dengan beasiswa yang dialami oleh mahasiswa Indonesia di negara-negara lain. Nah, cuma hanya beasiswa kuliah. Sementara untuk kebutuhan hidup, jadi bisa dikatakan 75% kebutuhan hidup itu tanggung mahasiswa sendiri. Karena keterbatasan biaya, tak sedikit mahasiswa pasca sarjana yang tinggal di Sekretariat Persatuan Pelajar Mahasiswa Sudan. Sekretariat ini dibiayai oleh sumbangan alumni, KBRI, dan donatur lain. Setiap masa pasti akan menemui ujungnya. Dulu Sekretariat PPI Sudan sempat tidak jauh dari sini, ya, di sekitaran Arkawit ini saja Sekretariat PPI Sudan kalau tidak salah itu berpindah 3 kali, 4 kali. Lalu kemudian sebelumnya juga ada di Makmuro saat itu Sekretariat PPI juga. Nah, kenapa Sekretariat ini berpindah-pindah? Tentu pertama adalah melihat kemampuan finansial, lalu juga kemudian yang kedua melihat lokasi dan posisi. Hingga akhirnya kemudian sekretariat secara resmi pindah tahun 2012 ke Arkawit blok 49 nomor 92 ini yang hari ini ditempati oleh PPI Sudan. Gitu. Ini tahun 2012 kalau tidak salah periodenya Ustadz Andri Lupias yang saat itu menjadi ketuanya. Saat ini KBRI di Sudan sedang mengupayakan pembangunan asrama untuk mahasiswa Indonesia. Kalau untuk asrama yang S1 itu biayanya dari kampus. Kemudian yang kedua untuk pihak KBRI itu sudah mengajukan ke Jakarta untuk pembangunan asrama. Itu sebenarnya pada akhirnya sudah di ACC, hanya terkendala dengan berbagai permasalahan di Jakarta. Mas PPI itu dibuat di kisaran tahun 2005 sampai 2007. Nah, saat itu yang membuatnya adalah Ustadz Safroni dan Ustadz Ahmad Rahim. Mereka yang kemudian menciptakan lagu ini, ya, Mars PPI Sudan ini, yang disesuaikan juga dengan kondisi Sudan saat itu seperti apa dan bagaimana. Dan Mars ini kemudian diharapkan bisa menginspirasi pergerakan kawan-kawan mahasiswa yang berada di Sudan. Kita bisa lihat liriknya itu sangat sesuai dengan kemudian apa yang dijalani oleh mahasiswa Indonesia di Sudan hingga saat ini.
Arahkan arus, goreskan sejarah Nabi Muhammad sebagai uswah. Sambut prestasi pilihan generasi, berbakti pada masyarakat Pertiwi. Jelang kesuksesan dengan pengorbanan, ikhlas beramal sebagai pegangan. Bebaskan kreasi penuh inovasi, di tengah panasnya terik matahari. Rubah tantangan jadikan peluang, hanyalah Allah sebagai tujuan. Hanyalah Allah sebagai tujuan. Seiring berjalan waktu, Sudan mulai dikenal masyarakat luas sebagai destinasi pendidikan. Tidak hanya laki-laki, namun juga perempuan. Stigma masyarakat terhadap perempuan yang belajar ke luar negeri menjadi polemik tersendiri bagi mereka, terkhusus Sudan itu sendiri, negara dengan segala keterbatasannya. خطواته هي بتعدي ونظراته فيهم تحدي وكلماته أنا حافظة عندي شعار وهوية. هي جميلة لكن قوية، هي بسيطة هي دغرية، هي عظيمة هي حربية وسودانية. يا ناس الله عليها توبة لايق عليها، والحنة في إيديها سودانية. Ya kalau misalnya seorang putri mau melanjutkan studi di Sudan, pasti akan menuai banyak sekali pro dan kontra. Karena orang-orang terutama dari pihak keluarga ya akan berkata, Sudan apaan tuh gitu, Sudan Afrika gitu kan, bukan lagi di mana itu. Karena ketika seseorang itu mendengar nama Sudan Afrika, image-nya itu nggak akan jauh-jauh dari kemiskinan, peperangan gitu kan. Jadi inti utama itu adalah masalah keamanan. Terus kalau masalah mahram nih, itu nggak habis-habis sih, dari dulu sampai sekarang itu jadi pro kontra gitu. Gimana nih mahasiswi mau berangkat studi di Timur Tengah, beda benua gitu kan. Saya pun pernah menanyakan hal ini kepada salah satu dosen di kampus saya mengenai hal ini gitu. Karena saya pun sebagai mahasiswi mempertanyakan sebenarnya gimana sih gitu status saya seorang mahasiswi harus pergi jauh tanpa mahram 4 tahun di negara orang gitu. Dan beliau menjawab dengan satu kalimat, ad-darurat tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat, sesuatu yang penting itu akan mengubah hukum sesuatu yang dilarang. Kalau ditanya tentang sejarah PPPI Sudan, otomatis nggak jauh-jauh dari sejarah mahasiswa Indonesia di Sudan awal-awal. Gimana sih, siapa sih gitu kan. Ternyata dari cerita-cerita para senior, akhirnya kita tahu bahwa mahasiswi pertama yang belajar di Sudan itu adalah Ustazah Nia Nur Aini Gustini LCMA, yang dikenal baik dengan Ummu Marwan.
beliau datang ke sini, ke Sudan pada tahun 1996. Beliau mendapatkan kesempatan beasiswa di Fakultas Tarbiyah Jami'ah Ifriqiyah Al-Alamiyah. Beliau tinggal di asrama seorang diri. Ya. Lalu pada tahun 2000, Kedutaan Besar Sudan di Indonesia membuka kesempatan beasiswa untuk orang-orang Indonesia bisa melanjutkan studi di Sudan. Pada saat itu yang mendaftar ada sekitar 200 orang, tapi tidak semua 200 orang itu yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di Sudan. Kebanyakannya yang diterima adalah mahasiswa, dan dari mahasiswi hanya 5 orang saja yang mendapatkan kesempatan beasiswa itu. Dari 5 orang ini ternyata hanya 3 orang saja yang akhirnya berangkat ke Sudan. 3 orang mahasiswi itu diterima di kampus International University of Africa, Jami'ah Ifriqiyah Al-Alamiyah, di Fakultas Tarbiyah. Karena saat itu untuk Tholibat baru ada Fakultas Tarbiyah. Tapi ada salah satu dari mahasiswi ini yang ingin melanjutkan studinya di Fakultas Syariah. Akhirnya dengan semangat beliau, tekad beliau maju ke kampus menjadi pelopor untuk menginisiasi dibukanya Fakultas Syariah di Rosatul Islamiyah. Akhirnya kampus memberikan syarat untuk mengumpulkan beberapa mahasiswi yang ingin melanjutkan studi di Fakultas Syariah di Rosatul Islamiyah untuk mahasiswi. Akhirnya setelah beberapa lama terkumpullah 10 orang. Setelah terkumpul 10 orang mahasiswi dari berbagai negara, akhirnya mereka maju ke kampus, dan Masya Allahnya itu adalah sejarah penting dibukanya Fakultas Syariah di Rosah Islamiyah Jami'ah Ifriqiyah Al-Alamiyah, dan salah satu pelopornya adalah mahasiswi dari Indonesia. حتى أن لا يوجد حتى المعامل تحولت إلى PPPI Sudan. Dari nama, jadi di awal-awal PPPI Sudan itu masih berupa Departemen Keputrian dari PPI. Lalu pada 2003 berubah menjadi Badan Semi Otonom PPI Sudan. 2004 berubah lagi menjadi Badan Otonom PPI Sudan. Lalu pada 2011 akhirnya berubah nama lagi, mengikuti PPI-nya. PPI berubah nama menjadi PPMI. Akhirnya organisasi keputriannya pun merubah namanya pada tahun 2011 menjadi Badan Otonom PPMIP, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Putri. Lalu terakhir kali mengalami perubahan nama pada 24 Mei 2014, akhirnya berubah nama menjadi Persatuan Pelajar Putri Indonesia, dan nama itulah yang digunakan sampai sekarang. Lebih dari 41 tahun PPI Sudan. Kepedulian mahasiswa yang ada tiada. Lantas, apa yang telah disumbangkan? Selama ini PPI Sudan selalu menginspirasi ya. Saya sendiri baru bergabung dengan PPI Dunia tahun 2019 ya. Dan di 2019 saya sudah melihat aktifnya PPI Sudan
dan hingga saat ini saya menjadi koordinator juga. Saya melihat PPI Sudan menjadi salah satu PPI yang aktif ya. Dan kalau saya tadi coba diskusi dan bertanya kepada sejarah, PPI Sudan itu sudah berdiri sejak 1995 ya. Jadi lebih tua daripada PPI dunia itu sendiri. Ketika kongres di London itu juga saya melihat dari sejarah Sudan sudah berkontribusi, artinya ikut bersama-sama bersatu dalam satu komunitas bersama, komunitas pelajar ya independen yang tidak berpolitik ya, dan tujuannya adalah untuk mengumpulkan pikiran-pikiran ilmiah dan akademis dari seluruh mahasiswa Indonesia di luar negeri di seluruh dunia. Ya, PPI Sudan ini kalau di Timur Tengah ya bisa dibilang sebagai organisasi yang menengah, artinya secara usia tidak setua PPMI Mesir, tidak setua PPMI Arab Saudi gitu ya, tapi juga kemudian tidak terlalu muda seperti PPI lainnya. Namun dari segi pengaruh, ya PPI Sudan ini cukup memiliki suara yang besar karena kemudian sekali lagi PPI Sudan dengan mahasiswanya yang unik, ya dengan karakter negaranya juga yang unik, berhasil memberikan pengaruh yang luar biasa baik itu di tingkat internasional maupun di tingkat dunia. Kita tahu bahwa kemudian PPI dunia itu kan baru berdiri tahun 2010 dan saat itu yang hadir adalah PPMI Mesir dari perwakilan Timur Tengah. PPI Sudan baru bergabung itu dengan PPI dunia itu di tahun 2012 ya, melalui simposium internasional. Tapi dari rentang waktu ya, kisaran 8 tahun ya, PPI Sudan sudah bisa menorehkan hasil dan pengaruh yang luar biasa di tingkat internasional. Banyak sekali hal-hal yang kemudian muncul dari Sudan diangkat ke kancah internasional. Sebut saja kiprah kita di PPI Dunia sebagai koordinator kawasan 2 kali gitu ya. Lalu kemudian bagaimana hari ini kita melihat banyak sekali kawan-kawan mahasiswa yang bergabung menjadi pengurus dan selalu bisa memberikan yang terbaik untuk PPI Dunia. Maka kiprah ini ya menjadi sebuah prestasi yang luar biasa di tengah keterbatasan kita ya di Sudan ini. Kita tahu bahwa Sudan memiliki banyak sekali hal yang kemudian menjadi keterbatasan dan hambatan buat kita sebagai mahasiswa. Tapi jangan sampai ini juga menghentikan kita untuk bergerak dan untuk berkarya di tingkat lokal maupun di tingkat internasional. Jadi saya juga bahkan melihat beberapa waktu yang lalu PPI Sudan itu membantu korban bencana banjir ya. Apa yang dilakukan PPI Sudan ini buat saya suatu inspirasi buat kita semua, menjadi satu contoh bahwa kehadiran kita mahasiswa Indonesia di luar negeri itu juga menjadi bagian dari diplomasi Indonesia dengan dunia internasional. Yang dilakukan oleh PPI Sudan dengan membantu korban bencana yang itu notabene adalah warga negara Sudan itu menunjukkan bahwa kepedulian kita tidak hanya memikirkan yang kita bantu hanya orang Indonesia saja atau mahasiswa Indonesia saja, itu kan tidak. Jadi saya melihat suatu hal yang luar biasa dari PPI Sudan yang berani untuk berkontribusi dalam misi-misi kemanusiaan. Jadi tidak tertumpuk hanya pada satu suku saja yaitu bangsa Indonesia misalnya, tapi sudah melihat worldwide siapapun yang memang dirasa perlu dibantu, PPI Sudan turun membantu. Itu terefleksi ketika PPI Sudan mengumpulkan donasi bencana banjir dan konkretnya, sehingga ke depan PPI Sudan terus menginspirasi. Karena saya banyak juga kegiatan di pengabdian masyarakat. Coba tuh contoh Sudan, banyak bantu orang. Nah, tugas kita sebagai mahasiswa kan selain kita belajar, kita juga membantu orang lain. Itu adalah bentuk pembelajaran sosial masyarakat yang ke depan
akan menjadi satu nilai-nilai kemanusiaan yang menurut saya lebih dari sekedar uang. Nah, ini yang saya harapkan terus bukan di PPI Sudan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai teman-teman untuk terus berkontribusi kepada masyarakat internasional dan terus berkontribusi untuk menjadi benar-benar menjadi manusia yang berguna buat banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga itu terus menjadi spirit buat teman-teman PPI Sudan. Ratusan warga Indonesia terjebak di Sudan yang sedang dilanda peperangan akibat kudeta militer dan perang saudara. Pemirsa, perang saudara di Sudan makin panas sejak terjadi bahwa warga berlarian dari tempat aman saat baku tembak berlangsung di tengah kota. Perang saudara di Sudan, pemirsa, seorang mahasiswa Indonesia terkena peluru nyasar akibat pertempuran yang dipicu kudeta di ibu kota Sudan, Khartoum. Saat ini tim evakuasi yang terdiri dari diplomat, staf Kementerian Luar Negeri, dan prajurit TNI WNI selalu menjadi prioritas pertama. Evakuasi di Sudan ini juga sangat tidak mudah. Evakuasi dilakukan di tengah pertempuran yang masih terus berlangsung. Karena konflik bersenjata dan ancaman langsung ada, kemudian terjadi di ibu kota di mana warga kita tinggal, ini menjadi satu tantangan yang nggak mudah. Pengadaan logistik hari ke-4 konflik di Lumbung Bangan PPI Sudan. Warga kita adalah sebagian besar mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kan sangat mudah gitu kan ya, menerima pemikiran, berinovasi gitu kan ya. Terus kemudian juga mengerti gitu. Jadi artinya dukungan saya, dukungan KBRI itu diimbangi betul dengan sikap positif dan inovasi teman-teman. Itu yang saya rasakan. Jadi teman-teman mahasiswa tidak dalam posisi objek saja gitu, artinya dibawa ke sana, dibawa ke sini, dibawa ke sini, tapi juga menjadi pelaku, bahkan mengorganisir langsung gitu kan ya, dengan cara-cara sendiri gitu kan ya. Jadi kita nyaksikanlah di bawah Mas Arya waktu itu teman-teman gimana itu membawa Indomie dari satu tempat ke tempat lain, gimana caranya supaya bisa memasok terutama yang putri kan ya, yang di asrama tempat lain. Sebagai ilustrasi awal, ini yang kita pikirkan. Pada saat saya memutuskan siaga 1 keadaan darurat dan harus evakuasi, itu semalam kita hanya memikirkan bagaimana kita bisa bergerak menjauh dari Khartoum
belum berpikir gimana destinasinya. Ada kabar darurat, bisa ambil satu koper itu aja. Oke? Satu aja, nggak usah yang lain. Kita kondisinya nggak normal, jadi mohon dimaklumi. Bertahan dengan kondisi lagu siri yang ada. Siap, Pak. Oke, siap? Siap. Bismillah, saya doa. Nah, yang lebih unik lagi, begitu kita berangkat, itu pun kita belum bisa menentukan di mana pastinya kita akan tempatkan atau akan punya shelter ya, atau tempat singgah sementara gitu kan ya. Baru dalam perjalanan itu kita mencari lokasi, akhirnya ketemulah di Sawakin. Jati. Berikan bantuan dan mengupayakan penyelamatan evakuasi warga negara Indonesia dan tentu saja didukung penuh oleh Kementerian Luar Negeri. Itulah kesan yang mendalam proses evakuasi, karena evakuasinya dilakukan dalam jumlah besar kan ya, dan melalui 3 tahap. 3 tahap itu ada yang ya pertama jalan darat, kemudian jalan laut, itu jalan udara. Belum pernah ada evakuasi selengkap itulah gitu ya. Tetap optimis bahwa Sudan dan Indonesia adalah friend, adalah sahabat dekat, dan kita punya harapan ke depannya yang lebih baik lagi. Bahkan di tengah situasi konflik pun kita masih ada di sini kan sebagai bentuk dukungan kita kepada Sudan. Melupakan masa lalu adalah sama dengan mematikan masa depan bangsa ini. Perjalanan kami telah membawa kami jauh, meski banyak jawaban yang belum kami temui. Kami mengagumi Sudan daripada sebelumnya. Di tengah huru-hara revolusi, ada harapan nyata bagi semua makhluk hidup yang berpijak di dalamnya. Can you help me? I think I'm drowning. And if I was, would you stay or would you go? Can you see me? Am I fading? 'Cause I feel like I'm still searching for my soul. It's okay for you to leave, I know. I've been through it all once upon a broken road. Pain's my only home. I've learned to be alone. Feared the sea out of mystery, but now the sea's where I wanna be. Quiet and unknown, but pain's my only home. Are you worth me? 'Cause I think I'm crazy. And if I am, please feel free to walk away. You don't have
myself. And even if you killed me, I'd still feel the same. It's okay for you to leave, I know. I've been through it all once upon a broken road. Pain's my only home. I've learned to be alone. Feared to say out